Baik, selamat datang di perkuliahan jarak jauh dengan mata kuliah Sistem Digital. Pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas materi tentang pengantar sistem digital oleh saya sendiri, yaitu Nopianto. Sistem digital telah banyak diterapkan pada hampir semua bidang kehidupan, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang luar biasa. Nah, hal yang sederhana ini salah satunya adalah bagaimana kita menggunakan peralatan elektronik untuk kebutuhan maupun media hiburan. Salah satunya adalah komputer. Nah, komputer bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari pekerjaan sampai media hiburan. Bukan hanya komputer saja, mungkin jika kita melihat beberapa tahun ke belakang, kita masih bersentuhan yang namanya CD atau DVD. Nah, CD dan DVD itu biasanya digunakan sebagai media penyimpanan untuk menyimpan file multimedia seperti musik atau film. Nah, pada dewasa ini mungkin kita sudah mulai sedikit meninggalkan namanya VCD dan DVD. Karena memang sekarang sudah media streaming ya, artinya kita hanya membutuhkan akses internet untuk menikmati media digital, mulai dari file musik, film, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, bahkan dari hal yang paling luar biasa, sistem digital sudah mampu menjelajah ruang angkasa. Nah, semua itu berkat adanya sistem digital. Dalam ilmu pengetahuan, teknologi, maupun bisnis, kita selalu berhubungan dengan namanya kuantitas. Nah, kuantitas itu biasanya dapat diukur atau dapat dilihat bahkan direkam. Sehingga kita mampu memanipulasinya secara aritmatika atau bisa melakukan perhitungan. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bisa melakukan observasi atau penelitian atau dengan kata lain kita dapat menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan fisik dengan sistem digital. Selanjutnya, kita juga sangat penting ya berhubungan dengan berbagai macam jenis kuantitas. Kita juga harus dapat mewakili nilai dari sebuah kuantitas tersebut secara efisien dan akurat. Nah, biasanya untuk merepresentasikan nilai kuantitas hanya menggunakan dua, yaitu analog dan digital. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu analog atau bagaimana caranya kita merepresentasikan yang namanya analog. Nah, analog ini lahir sebelum adanya media digital atau sistem digital. Nah, biasanya analog ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tegangan, arus, atau pergerakan jarum jam skala proporsional dengan nilai dari kuantitas tersebut. Contohnya, jika kita melihat di sekeliling kita, mungkin kita masih mendapatkan jam dinding yang masih menggunakan jarum jam. Artinya, dia berputar selama 12 kali. Karena kuantitas datanya atau angkanya itu cuman dari angka 1 sampai 12. Nah, jadi kalau sudah berpindah dari pagi hari ke malam hari atau sebaliknya, maka jarum jamnya tetap akan berputar dari 1 sampai 12. Tetapi dalam kenyataannya kita menghitung 12 kali 2 yaitu 24 jam. Kemudian besaran analog seperti disebutkan sebelumnya ya, mempunyai karakteristik yang penting yaitu bahwa besaran tersebut berubah secara kontinu dalam suatu jangkauan waktu. Nah, jadi yang dapat kita garis bawahi adalah kontinu atau secara beruntun. Nah, di sini adalah contoh dari analog
voltase ya, berdasar dengan waktu. Nah, contohnya jika kita melihat di sini analog versus waktu, maka diagram yang terbentuk adalah seperti garis ya. Kemudian setelah kita membahas tentang sistem analog, maka kita juga akan membahas tentang sistem digital atau representasi digital. Nah, dalam sistem digital, kuantitas direpresentasikan oleh ada dan tidaknya dari kuantitas tersebut. Atau sederhananya, kita bisa mewakili dengan angka biner atau binary ya. Jadi nilainya 0 atau 1, true atau false. Jadi hanya dua kemungkinan. Nah, itu adalah dasar dari sistem digital. Kemudian kita juga bisa melihat ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari sistem digital itu, kalau sebelumnya saya sudah mencontohkan kalau analog itu contohnya jam. Nah, digital juga ada yang berbentuk jam ya. Contohnya sekarang jika kita melihat di smartphone kita masing-masing, maka yang terbentuk di situ biasanya sudah digital. Artinya waktunya itu bukan dari 1 sampai 12, tapi 1 sampai 24 ya. Jadi kita bisa lebih mudah ya untuk memprediksi kalau sekarang itu waktunya sore atau malam, karena bisa dilihat kalau jam 11 itu bisa pagi bisa malam, tapi kalau 23 sudah tentu pasti malam. Kemudian kita juga bisa melihat ya berbagai macam perubahan waktu dalam sehari, berubah secara diskrit atau secara step by step kayak gitu. Nah, jadi di sini yang telah kita bahas sebelumnya, kata kunci dari analog dan digital itu, kalau analog berarti continue, kalau digital berarti discrete ya. Nah, ini adalah bentuk diagram voltase digital ya dengan waktu. Jadi bukan garis lagi yang terbentuk, tapi sudah titik ya. Nah, ini juga sama ya, kalau sinyal digital biasanya berbentuk garis, kalau maksudnya sinyal analog itu berbentuk garis ya, kalau sinyal digital itu berbentuk diagram batang biasanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang besaran dari nilai digital. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa digital itu hanya mempunyai nilai 0 dan 1, true atau false atau hidup atau mati, kayak gitu ya. Nah, contohnya jika kita berbicara tentang angka 0 ya, maka di sini contohnya tegangan listrik 0 sampai 0,8 volt ya. Berarti kalau tegangan listriknya 0 sampai 0,8 volt, berarti itu masih dikategorikan listriknya rendah ya, atau bisa dikatakan itu listriknya mati gitu. Jadi masih nilainya 0 gitu. Dan contoh yang kedua adalah eh, titik potensial referensi 0. Nah, biasanya itu berbentuk ground ya kalau dalam listrik. Kemudian dioda dengan reverse bias. Sampai contoh yang paling nyatanya yaitu lampu atau LED ya. Berarti keadaannya mati kalau seandainya representasinya itu adalah 0. Selanjutnya gimana kalau seandainya yang 1? Nah, 1 itu adalah kebalikan dari yang 0. Berarti tegangannya 2 sampai 8 volt. Jadi kalau 0 sampai 0,8 itu memang sudah ada aliran listriknya, tapi kalau dipaksakan itu akan terjadi error. Makanya dikatakan sebagai hidup itu mulai dari 2 sampai 8 volt untuk satuan tegangan listrik. Nah, kalau untuk titik potensial atau catur daya biasanya positif ya. Nah, kemudian kalau dioda biasanya forward bias. Nah, kalau lampu berarti keadaannya menyala gitu, bukan mati. Ini adalah kebalikan atau negasi dari logika 0. Ini adalah contohnya.
Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dari sistem digital. Nah, kelebihannya tentu saja sistem digital itu lebih mudah dirancang karena nilai atau tegangan ya atau arus jika kita berbicara tentang listrik ya, maka itu lebih mudah ya atau lebih cepat. Dan yang penting lagi keadaannya itu ada atau tidak gitu ya, atau bisa dikatakan tinggi atau rendah gitu terhadap nilai tegangan atau arus. Ini kita berbicara tentang listrik. Nah, terus kalau seandainya tentang informasi atau data, maka informasinya lebih mudah dan lebih cepat biasanya ya kalau sudah berbentuk digital. Contohnya jika kita ingin melakukan promosi dengan media cetak ya, itu akan terasa lama ya untuk distribusikan. Berbeda dengan bentuk digital. Kita bisa membuat atau memposting ya media digital tersebut atau media promosi digital tersebut secara cepat, kapanpun dan dimanapun gitu ya, tanpa mengenal jarak dan waktu, karena lebih mudah. Kemungkinan selanjutnya akurasi dan ketelitian lebih baik. Nah, karena nilai digital itu mudah ya dirancang, maka akurasinya atau ketelitiannya jauh lebih baik dibanding sistem analog. Selanjutnya, operasi dapat diprogram atau dapat diperintahkan dengan bahasa pemrograman. Karena sistem analog juga bisa diprogram sebenarnya ya, tetapi variasi atau kompleksitas atau kerumitan ya dari program yang biasa dibuat itu sangat terbatas atau masih sedikit bahasa pemrograman yang memang secara khusus itu mendukung sistem analog gitu. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang program, maka otomatis kita akan lebih dekat ya kaitannya dengan sistem digital. Selanjutnya, untai selanjutnya untuk untai digital lebih kebal terhadap suatu noise ya. Kalau bahasa Indonesianya namanya draw. Nah, sepanjang noise tersebut tidak cukup besar gitu. Makanya kalau kita merekam pasti ada noise-nya ya karena kita merekamnya berbentuk digital walaupun noise tersebut relatif ya, bisa besar, bisa kecil gitu. Selanjutnya lebih banyak untai digital ya atau digit lah gitu ya, dapat dikemas dalam keping IC atau integrated circuit. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang keterbatasan yang sebelumnya kita telah membahas tentang kelebihan dari sistem digital. Nah, keterbatasan apa aja sih kalau sistem digital? Nah, kalau dalam dunia nyata umumnya analog kebanyakan kuantitas fisiknya di alam. Misalnya besarannya adalah analog ya kalau kita berbicara tentang fisik di alam. Agar sistem digital dapat dibuat dari alam yang pada umumnya adalah sistem analog, maka ada 3 cara yang dapat dilakukan. Pertama, mengubah input analog menjadi sinyal digital atau bisa juga dikatakan konversi ya atau perubahan dari sinyal analog ke digital atau ADC ya atau analog digital converter. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan mengoperasikan dalam kombinasi digital, dalam informasi digital. Yang ketiga, ini adalah kebalikan dari langkah yang pertama, yaitu merubah output digital kembali lagi ke sinyal analog atau digital analog converter. Jadi ini adalah nilai kebalikan dari yang pertama. Nah, ini adalah contoh dari perubahan ya dari digital ke analog ataupun sebaliknya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rangkaian elektronika. Kenapa sih kita harus membahas tentang rangkaian elektronika? Karena pada dasarnya semuanya itu direpresentasikan secara elektro ya atau membutuhkan alat yang dapat mengoperasikan sistem digital. Nah, kita tidak bisa kita tidak bisa melakukan perubahan ya atau memprogram bentuk digital tanpa adanya alat. Makanya kita
berbicara tentang rangkaian elektronika. Nah, jadi apa sih rangkaian elektronika itu? Nah, jadi apa sih rangkaian elektro itu? Nah, jadi rangkaian elektro itu bisa dikatakan sebagai kesatuan dari beberapa komponen, baik pasif maupun aktif yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal atau biasa dibilang sebagai signal processing atau pengolahan sinyal ya. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat sinyal yang diolah ada dua jenis rangkaian elektronika. Yang pertama tentu saja rangkaian analog, yaitu rangkaian elektro yang mengolah sinyal listrik menjadi kontinu. Kemudian yang kedua yang digital, rangkaian elektronika atau elektro mengubah sinyal listrik menjadi diskrit ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rangkaian dari digital ya, atau definisi rangkaian digital. Nah, yang pertama rangkaian digital adalah logika yang merupakan kesatuan dari beberapa komponen elektronika yang pasif atau yang aktif yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Nah, terus lalu komponen pasif dan aktif itu membentuk elemen logika. Bentuk elemen logika terkecil adalah gerbang logika atau logic gate. Nah, biasanya bagi teman-teman yang memang sudah uh, melewati ya mata kuliah pemrograman pasti sudah mengenal tentang gerbang logika. Dan tidak hanya di pemrograman saja ya, mungkin di mata kuliah seperti matematika diskrit pasti mengenal, atau logika informatika ya, mengenal namanya logic gate atau gerbang logika. Selanjutnya, gerbang logika adalah suatu komponen elektro yang pasif dan aktif. Nah, biasanya dasar dari gerbang logika itu cuma ada 3, yaitu AND atau dan ya, OR atau not, bukan, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat kombinasi baru berarti tinggal menggabungkan dari 3 gerbang logika dasar ini seperti XOR, kemudian NAND, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas tentang definisi sistem digital. Jadi sistem elektro yang setiap rangkaian penyusunannya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Nah, sebenarnya ini diulang-ulang ya, supaya teman-teman paham apa itu bedanya digital dengan diskrit. Intinya diskrit adalah digital, kontinu adalah analog, kayak gitu ya. Ini kita lewat saja ya. Nah, sekarang ini membandingkan ya antara digital dengan analog. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rangkaian digital dengan sistem digital. Jadi apa sih bedanya gitu ya? Nah, biasanya kalau rangkaian digital itu bagian-bagiannya terdiri dari beberapa gerbang logika. Lalu outputnya merupakan fungsi pemrosesan sinyal digital. Input dan outputnya berupa sinyal digital. Itu kalau rangkaian digital. Lalu bagaimana kalau seandainya kita membahas tentang sistem digital? Kalau sistem digital, bagian-bagian terdiri dari beberapa rangkaian digital ya, seperti gerbang logika dan komponen lainnya. Lalu apa bedanya antara rangkaian digital dengan sistem digital? Kalau memang sama-sama ada yang namanya gerbang logika. Nah, bedanya kalau seandainya rangkaian digital itu hanya bagiannya. Tapi kalau sistem digital bagian dan rangkaian. Jadi sistem digital itu adalah penggabungan gitu ya antara rangkaian dan gerbang logika sehingga menjadi sistem digital. Sedangkan rangkaian digital itu hanya membahas tentang gerbang logikanya saja gitu ya, bukan rangkaiannya, karena rangkaiannya ya diri sendiri gitu ya, atau memanggil diri sendiri. Jadi sistem digital itu lebih tinggi tingkatannya ya, atau lebih baik lah ya dibanding rangkaian digital. Nah, terus outputnya juga merupakan fungsi pengalihan tenaga atau energi. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika masih banyak penyampaian yang kurang pas. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.